Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita berada di wilayah Jombang Utara, di mana di tempat ini terdapat sebuah jejak-jejak peninggalan Majapahit hingga kini. Situs Bedander di Kabupaten Jombang kental akan cerita Raja Majapahit. Salah satunya yang terkenal adalah kisah persembunyian Raja Jayanegara saat terjadi pemberontakan di Kerajaan Majapahit. Situs Bedander ini berlokasi di perbukitan Jeladri atau Jeladri, Dusun Bedander, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh. Lokasinya ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan perjalanan kaki atau dengan menggunakan sepeda motor dengan menyusuri persawahan, area hutan serta melewati sungai sekitar kurang lebih 5 km. Jalan setapak dan berbatu tidak memungkinkan kendaraan roda 4 untuk mencapai lokasi tersebut. Syukurlah beberapa tahun terakhir ini sudah dibangun jembatan. Namun dahulu kalau menuju ke lokasi harus menyusuri sungai seperti ini atau sungai purba sejak zaman dahulu. Dan area ini termasuk deretan pegunungan Kendeng. Karena lokasinya masih jauh dan berada di tengah hutan, maka kami memilih menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor ya, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu. Untungnya kami datang mengunjunginya saat musim kemarau atau dalam bahasa Jawa mongso ketiga, sehingga jalanannya cukup padat berisi. Kalau musim penghujan licin seperti ini, tergerus air banjir. Namun bagi para pelaku ritual yang melakukan ritual di Gunung Jeladri atau situs Bedander ini diwajibkan berjalan kaki, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor ya. Lokasinya pun cukup jauh dari perkampungan atau rumah-rumah padat penduduk yang ada di Bedander. Jadi ini langsung menuju tengah hutan jati. Toponim atau nama dari Bedander itu sendiri sudah ada dalam kitab Pararaton. Namun diklaim dua belah kabupaten, yaitu Bojonegoro dan Jombang. Namun lebih tepatnya dan lebih detailnya ada di wilayah Jombang. Karena lokasi ini dahulu tak jauh dari pusat kota Majapahit. Setelah sekian lama perjalanan menuju lokasi, akhirnya kita sampai di gapura pertama, pintu masuk, dan kami pun melanjutkan dengan berjalan kaki dengan menggunakan tenaga ekstra karena harus naik perbukitan. Dengan nafas Senin Kamis dan keringat bercucuran, akhirnya kita sudah sampai di gapura kedua, pintu masuk situs Bedander atau Bukit Jeladri. Di bawah pohon terdapat struktur bata merah kuno yang membentuk persegi seperti pondasi rumah. Luas struktur diperkirakan seluas 30 meter persegi. Di bagian depan bangunan terdapat 3 anak tangga dari batu merah kuno. Selain batu bata kuno juga terdapat 1 buah lumpang, yaitu alat penumbuk padi atau biji-bijian zaman dahulu yang merupakan kepemilikan dari orang-orang kaya zaman dahulu.
serta terdapat pula tempat untuk menaruh persembahan kepada dewa. Awal masuk lokasi situs akan disambut dengan struktur bangunan yang menyerupai gapura. Bangunan tersebut berupa batu andesit berbentuk lonjong yang diletakkan di sisi kiri dan kanan jalan. Lokasi ini berupa hamparan tanah lapang yang dikelilingi rimbunan pepohonan jati yang cukup besar dan sedang tumbuh dewasa. Mari kita masuk untuk melihat sekeliling. Area ini banyak sekali ditemukan tumpukan-tumpukan batu bata kuno, bahkan fragmen-fragmen pecahan keramik maupun tembikar zaman dahulu. Kuat dugaan area sini merupakan sisa-sisa atau bekas-bekas puing-puing dari perkampungan kuno era kerajaan Majapahit dan kemungkinan juga sebelum kerajaan Majapahit, karena tempat ini sebelumnya merupakan daerah kawasan kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Kawasan pegunungan Kendeng di wilayah Jombang ini saling tumpang tindih dan saling bersinambung dari kerajaan-kerajaan sebelum dan sesudahnya hingga saat ini berubah menjadi kawasan hutan jati. Lanjut, selain batu bata kuno serta pecahan keramik, kami juga menemukan jejak-jejak peninggalan masa lalu berupa batu lumpang serta batu umpak yang tersimpan dan terjaga di bawah pohon mangga. Sebaran artefak-artefak kuno di kawasan Gunung Jeladri atau Istana Majapahit yang ada di puncak gunung, tempat persembunyian raja kedua yaitu Prabu Jayanegara ini banyak sekali yang berserakan. Bahkan masih banyak yang berceceran, belum juga dan belum kunjung dikumpulkan jadi satu karena tertutup oleh dedaunan daun jati serta rerumputan di saat musim penghujan. Jarak lokasi ini dengan lokasi utama kurang lebih 300 meter dan kawasan ini berada di puncak Gunung Jeladri. Maka dari itu kita sambil berkeliling melihat-lihat jejak-jejak peninggalan apa saja yang bisa kami temukan dan kami pertontonkan kepada kalian. Di lokasi juga ditemukan sejumlah benda purbakala berupa umpak, struktur bangunan dari batu bata kuno, hingga fragmen porselin dari masa dinasti Song hingga dinasti Yuan dari Cina. Yang jelas ini ada bekas-bekas pemukiman, ada umpak, ada struktur, mungkin di situ dulu ada pemukiman, entah itu perkampungan begitu ya. Tapi bedander itu kalau benar lebih ke seperti kedaton kecil dari penguasa daerah situ. Tempat ini juga disakralkan dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Bahkan nilai-nilai adat tradisi serta budaya sejak zaman Majapahit masih lestari di tempat ini. Situs Bedander Jeladri ini berdasarkan etnografi atau cerita rakyat itu ada, dari etnoarkeologi juga ada, kemudian ada peninggalan situs-situsnya.
seperti pager banon juga masih ada. Sementara di Bedander Bojonegoro tidak ada seperti yang ada di tempat ini. Kami menduga di Bojonegoro itu tempat industri alutsista Majapahit era Empu Nala. Keberadaan situs Bedander sebagai tempat persembunyian Raja Jayanegara sempat menjadi perdebatan di kalangan budayawan maupun ahli dari kalangan arkeolog. Pasalnya situs Bedander juga ditemukan di wilayah Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Dander. Prabu Jayanegara lari ke wilayah Bedander untuk bersembunyi ketika terjadi pemberontakan di Keraton Majapahit sekitar tahun 1319 Masehi. Itu tempat persembunyian Prabu Jayanegara, raja kedua Majapahit, ketika terjadi pemberontakan oleh Rakuti. Gajah Mada sebagai pengawal raja bersama 15 pasukan membawa raja bersembunyi di hutan Bedander. Selain itu, kawasan Bedander Jeladri ini juga tak jauh dari kawasan Sungai Brantas, di mana sebelum Prabu Jayanegara bersembunyi di tempat ini, pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada membuat perahu dari bambu alias rakit untuk menyeberang menuju ke kampung Bedander ini. Bahkan dalam misi penyelamatan atau pelarian, pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada serta Prabu Jayanegara ini harus rela menyamar menjadi budayawan atau seniman tari. Tari tersebut masih ada hingga kini dan masih terjaga dan tetap diwariskan oleh masyarakat Jatinduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Lanjut, mari kita berkeliling di area komplek dari ruangan utama atau lokasi utama tempat Jeladri atau situs Bedander ini. Di pintu masuk berukuran sekitar 1 meter ini juga terdapat struktur gapura kecil dari sisi kiri dan kanan anak tangga. Atas gapura dilengkapi dengan 2 buah patung arca. Tangga tersebut berfungsi sebagai pintu masuk menuju bangunan utama komplek situs. Di tengah bangunan ini terdapat 4 bangunan atau cungkup. Di dalamnya terdapat sejumlah makam kuno yang nisannya masing-masing ditutupi kain putih. Bahkan terdapat pula cungkup yang isinya beberapa arca peninggalan Majapahit, mungkin juga peninggalan sebelum Majapahit. Mari kita lihat bagian cungkup yang berisi arca-arca atau jejak-jejak bebatuan purbakala yang tersimpan di sini. Di cungkup ini sangat disakralkan dan dikeramatkan oleh warga. Bahkan warga luar pun kalau datang ke sini selalu membakar dupa dan membawa bunga. Di batu ini juga terdapat ukiran seorang wanita yang sedang bertapa, kemungkinan simbol dari seorang Buddha zaman dahulu. Bahkan di sini pula ada sebuah batu yang menyerupai sebuah apel, namun fungsinya ini dulu adalah pemberat di kapal, tempat penyeberangan Prabu Jayanegara dari Jatinduwur menuju tempat ini. Di
Di sini dulu juga ada sebuah arca atau patung kodok. Masyarakat menyebutnya kintel. Namun sekarang hilang entah kemana, dicuri orang-orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan benda-benda purbakala di tempat ini juga belum terregistrasi oleh Badan Cagar Budaya, serta tidak ada plang dari Badan Cagar Budaya, sehingga kawasan ini sangat rentan dan sangat rawan. Lanjut, kita berkeliling dan menuju ke area komplek pemakaman kuno atau kuburan kuno yang berada tepat di sisi barat lokasi punden atau cungkup ini. Nah, inilah area pemakaman atau kuburan kuno yang berada di barat tempat situs Jeladri tersebut, dan ini benar-benar sejak zaman dahulu. Meniti menuju makam Wali Wolu Songo Tinari yang berada di puncak Gunung Jeladri, Bedander, Kabu, Jombang. Di sini sih ada 8 atau 9 makam yang dikeramatkan. Namun yang 8 kecil-kecil ini konon menurut cerita warga merupakan murid dari para guru penyiar agama Islam, sedangkan di ujung sana adalah guru spiritual pengajaran agama Islam. Dugaan kami tempat ini beralih fungsi yang dahulunya sebagai tempat para resi menyiarkan agama Hindu, namun saat Majapahit runtuh digantikan oleh para wali yang menyiarkan agama Islam di seputaran Kabu sini. Di sini pula juga terdapat makam Sunan Gesing atau kita kenal dengan Eyang Cakrajaya, murid dari Sunan Kalijaga. Namun makam Sunan Gesing ini banyak sekali, ada pula di Kediri, ada pula di Tuban, bahkan ada pula di Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Banyak kesamaan cerita dan tokoh di wilayah Indonesia ini, termasuk makam Sunan Chandramata atau Sunan Gesing. Namun kalau melihat daerah sekitar, di tempat ini juga tak jauh dari Dusun Gesing, lebih tepatnya di Desa Manduro. Jadi perlu banyak kajian-kajian mendalam untuk mencari benang merah yang terputus, sehingga menjadi kejelasan yang akurat tentang nilai-nilai sejarah. Selain itu juga terdapat jejak-jejak purbakala yang ada di area makam-makam kuno atau makam-makam keramat di seputaran tempat ini, berupa batu lumbang, batu umpak, serta batu pipisan, bahkan struktur batu bata kuno zaman dahulu. Untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya kepada masyarakat yang sedang melakukan tasyakuran di tempat ini. Di sini sudah mulai banyak warga, kelihatannya sedang melakukan apa ya, rasa syukur ya, atau tasyakuran di tempat ini. Dan apa? Nah, tasyakuran, betul kan? Nah, dan kita coba tanya-tanya. Nah, yang pundi sing gak ada hajat? Mboten makam. Mboten sing tiangi sing gak ada hajat. Oh, bapak. Nah, kita tanya-tanya.
Mau tanya Pak, masih sering ya Pak ya di sini melakukan apa rasa syukur di tempat ini? Sering. Itu biasanya apa saja Pak yang diuri masyarakat sini tuh? Ya sunatan, pernikahan, Ya. sedekah bumi. Kirim doa di sini ya Pak Iya. ya. Ini tasakuran dalam hal apa ini? Sunatan. Oh, sunatan. Nah, ini bapaknya siapa ini? Bapaknya Murgianto, Bapak Murdianto, warga Sumber Gondang. Sumber Gondang. Matur suwun Pak. Ningali niku mboten napa-napa nggih? Mboten ono. Nah. Inilah bukti masyarakat warga Sumber Gondang maupun Bedander masih melakukan adat istiadat Jawa karena mereka masih ingat kepada leluhur desa ataupun jati diri mereka sendiri sebagai orang Jawa. Nah, mereka panjatkan puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui yang paling dekat adalah leluhur kita. Nah, ini ada apa? Ambeng. Kalau orang Jawa namanya ambeng. Engkang kakuan kaca terbakalakan Sri Kula yang seperti saing bantu bestu di mengikuti kiwan rasan stoy no ini bakal bahwa mereka angsal lagi dingi tanakan putrane pun Ilyas mugi-mugi angsal itu Allah Subhanahu wa taala angsal itu bahwa liso ngebreki angsal itu jaki lis ketung dau janiti wonten ing saeta lem sekelepen angsal itu pangutun jaki wan Bapak kula mantep nggih sasebalane angsal itu pangutun bukan polso kuning kangandha sak meninggile angsal dikasih binai lambi angsal dibangun bahwa setinggi sasebalane mugi-mugi sedaya mudhara angga hajat putra nyilai tarekan putrane nyuwun langsulan berkat kanjeng selamat angsal dibangun kang jakir coking tengge sasebalane angsal dibangun jakir bang tengge sasebalane angsal dibangun kang awal bakal kang buak punden sentol lonjar diberi sepo anem nggih ceresti sing wonten lor etan kidul lepen nggih sasebalane angsal dibangun kang awal bakal kang buak dusun Sumber Gondang sepo anem nggih Jairesti ngaturi dinten lan pekenan dinten pitu pekanjang linggi dinten hat legi pekenane saged majemuk dayang Sumber Gondang sepo anem nggih lebih dadang reda mledet bidone angsale hajat kita putrane langsulan berkat kanjeng selamat terus sarina sak dalune sak ngajeng sami sampeyan sak keluargane sedaya mugi-mugi Allah ngapulana berkat kanjeng selamat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allah ya khudlah hasad Allah ya khudlah hasad Allah ya khudlah hasad alhamdulillah wa dawat alhamdulillah alhamdulillah bi amrad Allah tabi amrad akhra bi darajat ana bi darajat adu sana wa ilmu tawfir dan lahu dan usirin taqbal alaihi wa laqad rahim Allah maghfir wal fala ya Allah wal fala wal waba ya Allah wal waba wal baqsa wal munkar wal faqdu suyu usadaida wa minha wa matan hadaqa wa muslim nakal sunaqadir Allahu salam aluka salawatan bidina abdal akhirah abiyatan bil sasat tangul ilmi wa barakat marzaki ya Allah wa barakat marzaki ya Allah wa barakat marzaki ya Allah wa laulan maut rahmatan dan maut afiratul maut huna alina bi saqatil maut dan naru adzal sab Allahumma rabbana haluna qadaitana wa hab lana rahmatan innakal wahhab rabbana atina bil yaqsada wa bil akhir naslu waqina benar tuwaqina benar Allah Muhammad wa Muhammad subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala rasulina walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya Al-Fatihah. Mau kopi? Monggo. Ini kopi, monggo. Nih. Mandain. Petilasan peninggalan itu sinten Bapak? Mboten ngertos. Oh ngoten, Nggih, mboten namun ngertos. bersih-bersih mawon. Nggih, 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 nggih. nggih, nggih. Di Nggih sebute kunjungi niki Wali Songo Tinari. Wali Songo Tinari. Wali ngoten nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ya ada wali di atas gunung gitu. Bapak kali sinten piyambakan mawon? Piyambakan. Oh nggih.
Nah, Bapak ini Pak Sinten Pak? Pak Talib. Pak Talib. Pak Talib ini sendirian di atas gunung ini. Nah, ini ada satu